Hai guys, welcome back to our channel Ngopi, ngobrolin film. Seperti episode-episode sebelumnya, kita akan ngebahas film apa aja atau series apa aja yang wajib kalian nonton atau bisa di skip kalau nggak suka. Nah, episode kali ini kita mau bahas soal 5 drakor terbaik menurut aku dan 5 film bioskop Korea terbaik. the best. Oke, buat aku 5 film Korea terbaik. Ya ini Sepanjang random masa ya. nggak? Sepanjang masa? Ya sepanjang aku nonton. Oh, iya. Yang pertama yang sangat-sangat aku senengin ya, itu A Taxi Driver. Oke. 2017 kalau nggak salah. A Taxi Driver yang film bioskop ini menceritakan mengenai tentunya taksi ya, pengemudi taksi. Terus di zaman-zaman aku lupa tahun berapa, ketika Korea tuh masih banyak demo-demo untuk nentang government atau pemerintah. Nah, si taksi itu di hire sama jurnalis asing dari luar negeri gitu kan, untuk kemudian meliput demo-demo tadi di beberapa tempat. Dan wah, ini banget, tegang, dramanya ada lucunya juga, tapi aktingnya sama bagus ini banget bagus ya. banget ya. Oke, lanjut judul kedua. Yang kedua Old Boy. Old Boy itu apa tuh? 2003 ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu Old Boy itu menceritakan seorang gangster. Dia itu disekap sampai lama segala macam, tapi kemudian dibebaskan dan dia kemudian melakukan pembalasan dendam. Nah, aksi brutal, kemudian action segala macam, akhirnya menginspirasi banyak film-film action terbaik yang lainnya, termasuk yang The Raid Indonesia. Bagus banget lah ininya. Number 3 yang aku suka banget, karena sebenarnya juga banyak kemudian film Hollywood yang mirip-mirip, tapi yang ini tipikal bagus banget, itu Train to Busan. Oh iya, aku juga suka tuh. Jadi ya bagus banget dan lumayan realistik ya. Ngelihat si zombinya, terus tegang banget di keretanya dan sebagainya sampai ke Busan kan. Itu menarik ya, sangat-sangat menarik. Itu yang main sama kayak yang main Squid Game kan? Kalau nggak salah sih iya ya. Iya. Terus dia pun bawa anak ya. Iya. Nah, itu sangat-sangat tegang. Itu bagus banget sih guys. Nomor 4, tapi ini bukan yang nomor 4 masih jelek selama macam, mungkin terbaik ya, yang teman-teman pasti udah tahu. Parasite. Itu tentang apa sih? Tentang satu keluarga miskin, kemudian dia ingin mengubah hidupnya, dia melakukan apa saja dari yang halal dan sampai nggak halal. Dia kemudian berpura-pura menjadi tokoh-tokoh lain dan betul. Masuk ke suatu keluarga yang lebih berada dan kemudian taking over atau mencoba mendapatkan rezeki dari si keluarga ini. Karena keluarganya sempat pergi dulu kan ya. Jadi konfliknya ada di situ dan tegang sih. Tapi tegang sih, itu tegang banget. Tegang dan nggak disangka-sangka. Terakhir, karena lucu, tapi juga ada tegangnya, aktingnya juga bagus. Extreme Jobs. Oh, Extreme Jobs. Jadi ini bercerita tentang satu kelompok polisi yang kemudian menyamar untuk melihat atau menyelidiki aksi-aksi kejahatan di suatu tempat, dan yang paling lucu adalah samarannya dia hire atau membuka warung makan atau restoran fried chicken ya. Ayam, fried chicken Korea. Iya. Ternyata fried chickennya laku banget gitu kan. Jadi lucunya di situ. Ya luckily. Kalau buat kamu, serial drama Korea yang menurut kamu terbaik atau kamu paling sukai lah? Banyak banget. Ya itu dia tuh. Aku tuh kayak nggak bisa follow drakor. Guys, kalau kalian tahu ya, kan kalau di Instagram tuh suka ada yang checklist. Kayak misalnya ada 100 judul drakor yang di checklist, aku hampir udah semua. Masa muda aku dilewatkan dengan ditemani oleh para drakor-drakor ini. Nah, itu. Yang pertama menurut aku Because It's My First Life. Aku udah nonton itu 9 kali guys. Dan aku tetap senyum-senyum, tetap sedih, tetap bagus. Jadi itu menceritakan tentang satu perempuan yang masih muda lah ya, around-nya 30-29 tahunan, dia jadi penulis. Tapi dia harus nyari satu tempat tinggal yang bisa sharing lah, bisa biar lebih murah gitu apartemennya. Dan ternyata si yang pemilik apartemen ini nih, ceritanya di sini perannya tuh yang kaku, yang di kantor aja
nggak bisa bersosialisasi, ngobrol juga sedikit, tapi sebenarnya hatinya baik. Nah lucunya adalah si roommate-nya ini dia pikir cowok, ternyata cewek gitulah. Terus ending-endingnya jatuh cinta. Itu gaus banget guys. Gakor banget. Terus yang kedua adalah, ya kalian udah pasti banyak banget yang tahu Goblin. Jadi Goblin itu tentang kayak ya Goblin itu makhluk abadi yang nggak bisa meninggal gitulah ya. Dia selamanya. Jadi dulunya dia pasukan jadinya dia dulu pemimpin panglima perang, tapi karena dia ngebunuh-bunuhin banyak orang, dia dihukum sama Tuhan untuk hidup ratusan ribu tahun. Nah tapi kelebihannya adalah dia harus rela ngeliat orang yang dia sayangin tuh meninggal karena dia kan hidupnya abadi. Itu bagus banget guys. Itu juga aku udah nonton tapi baru 5 kali. Terus yang ketiga, Touch Your Heart. Ini semacam lanjutannya dari Goblin. Jadi di Goblin itu kan ada cerita tentang malaikat maut. Nah ini tuh menceritakan kehidupan setelah malaikat mautnya jadi manusia lagi sama si ceweknya. Nah kehidupan jadi pengacara gitu loh sayang. Jadi isinya tentang artis cewek yang mau nggak mau untuk dia memerankan, untuk mendapatkan suatu judul film deal, dia mau meranin jadi pengacara. Nah dia magang lah di perusahaan ini dan ternyata dia jatuh cinta sama si pengacaranya. Keempat, Mr. Queen. Aku suka Mr. Queen. Jadi Mr. Queen itu tentang drama kerajaan sih. Itu lucu. Jadi si ceweknya dirasukin sama tubuh. Jadi kayak time travel juga. Jadi ada seorang chef di tahun 2023 kalau nggak salah masuk ke dalam tubuhnya si cewek ini. Nah, pada chefnya cowok ya? Cowok. Nah, terus dia kayak time travel ke zaman Joseon. Nah dia masuk ke tubuhnya ratu, yang ratunya itu selama ini suka dijahatin. Tapi sejak dia masuk ke tubuh itu, jadi ratunya bisa mengungkap sebenarnya ratu ini dibunuh oleh siapa. Jadi ada drama-drama politik kerajaan juga di situ. Dan yang terakhir, yang baru-baru ini aja guys, adalah Bon Appetit Your Majesty. Itu tentang time travel juga. Jadi chef di zaman 2025 ini time travel ke zaman Joseon, tapi saat itu rajanya raja-raja yang jahat gitulah ya. Tapi rajanya akhirnya baik karena dia jatuh cinta dengan si makanan-makanan yang chefnya buat. Dan ternyata ada buku rahasia yang buku resep yang ada plot twistnya juga lah. Sebenarnya buku resep itu dibikin sama si raja itu untuk si kekasihnya si chef ini. Itu aja kali ya rekomendasi 5 film dari kita, film versus drakor. Nah, jangan lupa like, subscribe. Follow, nyalain juga si loncengnya biar kalau kita upload video baru kalian bisa langsung lihat. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton kita. Sampai ketemu di ngopi episode berikutnya. Ngopi, ngobrolin film.